Hai Velas, ketemu lagi nih sama gue Vel. Apa kabarnya lo semua? Semoga lu pada dalam kondisi sehat dan banyak rezeki ya. Amin. Kali ini gue bakal ngebahas kecelakaan bis Thailand yang menelan banyak korban jiwa. Langsung aja yuk kita ke cerita selengkapnya. Pada tanggal 1 Oktober 2024, sebuah bis yang membawa siswa dan guru mengalami kecelakaan dan terbakar saat melaju di jalur keluar Jalan Vibhavadi Rangsit di Khut Khot, Distrik Lam Luka, Provinsi Pathum Thani, Thailand, di seberang Dang Soi Phahonyotin. Maaf ya, susah banget nyebutinnya. Gue ulangin nih. Di seberang Gang Soi Phahonyotin 72 yang mengakibatkan 25 orang meninggal. 22 diantaranya adalah siswa sekolah. Bis tersebut membawa 44 penumpang, 38 siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, dan 6 guru. Sebuah ledakan pada ban roda depan kanan mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Sebuah kebakaran terjadi di bawah bagian bis yang menggunakan bahan bakar gas alam. Dari penumpang, 16 siswa dan 3 guru berhasil menyelamatkan diri. Sisa 23 penumpang kemudian dipastikan meninggal dunia. Sementara 2 anak lainnya meninggal di rumah sakit. Jadi Thailand ini memiliki salah satu tingkat kematian lalu lintas tertinggi di dunia yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak aman dan mengemudi secara ugal-ugalan. Jumlah kematian akibat lalu lintas per tahun diperkirakan mencapai 20.000 jiwa. Kecelakaan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian insiden terkini yang melibatkan bis sekolah di wilayah tersebut. Pada tanggal 1 Maret 2024, sebuah bis sekolah menabrak truk di distrik Dan Khut Thot, Provinsi Nakhon Ratchasima, yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Lalu pada tanggal 11 Agustus 2018, sebuah bis sekolah sewaan menabrak pohon di distrik Tak Bai, Provinsi Narathiwat, yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Pada tahun 2016, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengumumkan larangan terhadap semua bis tingkat seperti yang terlibat dalam insiden ini. Namun menurut investigasi Thai PBS, undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2017 oleh Departemen Transportasi Darat hanya membatasi tinggi bis hingga 4 meter. Namun undang-undang tersebut tidak berlaku untuk bis yang terdaftar sebelum tahun 2017 yang harus lulus di kemiringan 30 derajat pada tahun 2020. Bis berkapasitas 41 penumpang itu merupakan milik perusahaan penyewaan bis Kinabutur dan merupakan salah satu dari 3 bis yang berangkat dari sekolah Wat Kopraya Sangkaram, sebuah sekolah negeri di distrik Lansa, Provinsi Uthai Thani, untuk kunjungan lapangan yang mencakup pemberhentian di Wat Phra Sisanpet, Provinsi Ayutthaya, dan pusat EGAT di Provinsi Nonthaburi. Terdaftar di Provinsi Saraburi, bis yang mengalami kecelakaan adalah bis kedua dalam rombongan tersebut. Dalam bis tersebut terdapat 44 penumpang yang terdiri dari 6 guru dan 38 siswa sekolah. Bis tersebut dilalap api pada pukul 12.29 waktu setempat saat melakukan perjalanan keluar di Jalan Vibhavadi Rangsit di Khut Khot, Distrik Lam Luka, Provinsi Pathum Thani, di bagian awal pusat perbelanjaan Zir Rangsit dan Monumen Nasional Thailand. Menurut laporan awal, ban bis meledak yang menyebabkan kendaraan menabrak pembatas jalan sebelum terbakar, di mana kebakaran dimulai di bagian bawah bis. Setelah ban tidak berfungsi, pengemudi kehilangan kendali atas bis dan menabrak mobil sebelum menggesek pembatas jalan. Seorang korban selamat mengatakan bahwa pintu bis tidak berfungsi saat penumpang mencoba menyelamatkan diri. Sopir bis awalnya melarikan diri dari tempat kejadian karena pihak berwenang tidak dapat menghubunginya. Lalu dia menyerahkan diri di kantor polisi di distrik Wiset Chaicham, Provinsi Ang Thong. Menurut rekaman CCTV, pengemudi membuka pintu di sisi pengemudi dan berlari untuk membuka pintu di tengah lalu bagian belakang bis. Namun tidak ada pintu yang bisa dibuka meskipun dia sudah mencobanya.
Dia akhirnya berlari ke bagian belakang bis yang terbakar, lalu menggunakan alat pemadam api yang diserahkan kepadanya oleh salah seorang yang berada di sana. Bis berkapasitas 41 penumpang dengan plat nomor Provinsi Saraburi didaftarkan sebagai bis sewaan pada bulan Februari 1970. Jadi usia bis ini nih sudah mencapai 54 tahun pada saat kecelakaan. Investigasi polisi mengungkapkan bahwa bis tersebut ditemukan telah dimodifikasi secara besar-besaran dan ilegal, termasuk nomor rangka yang dirusak. Awalnya bis ini nih bermerek Isuzu, kemudian dipasang kembali atau setelah dimodifikasi gitu ya, dirubah menjadi kendaraan Mercedes-Benz. Meskipun hanya terdaftar dengan 3 tangki bensin, bis tersebut ternyata berisi total 10 tangki bensin, 2 di setiap roda depan, 1 di setiap roda belakang, dan 4 di bawah kendaraan di bagian tengah. Operator bis Cina Butur mengklaim kendaraan tersebut telah lolos pemeriksaan keselamatan 2 tahunan seperti halnya seluruh armadanya. Romin Kantia, Kepala Kantor Jaringan Pencegahan Kecelakaan di bawah Departemen Pengendalian Penyakit, menyebutkan modifikasi ilegal bis berusia setengah abad itu sebagai penyebabnya. Dia menduga bahwa kebakaran itu kemungkinan disebabkan oleh korsleting yang memicu kebakaran di salah satu tangki gas yang dipasang secara ilegal di luar tempatnya. Hal ini juga menjelaskan kegagalan pintu bis untuk dibuka seperti yang dilaporkan oleh para korban. Polisi kemudian mengajukan tuntutan terhadap pengemudi tersebut. Ada 23 orang yang dipastikan meninggal di lokasi kecelakaan. 20 diantaranya adalah pelajar, 3 dari Pratom atau sekolah dasar kelas 1, 2 dari Pratom kelas 2, 6 dari Pratom kelas 3, 6 dari Pratom kelas 4, dan 3 dari Matayom atau sekolah menengah kelas 3. 3 korban lainnya adalah guru, salah satunya adalah guru magang. 2 korban lainnya adalah anak-anak yang pada awalnya dilarikan ke rumah sakit pada hari yang sama di hari kecelakaan. Lalu setelah dibawa rumah sakit, mereka tetap tidak bisa diselamatkan. Jadi total kematian menjadi 25 orang. 8 orang terluka di lokasi kejadian, 2 orang dibawa ke rumah sakit Patrangsit, dan 6 orang lainnya dirujuk ke cabang rumah sakit Rajswiti setempat. Perdana Menteri Paetong Tam Sinawatra menyampaikan belasungkawa dan berencana mengunjungi para korban. Banyak netizen mengomentari kecelakaan tersebut dan meminta agar wisata lapangan jarak jauh dengan anak-anak sekolah dihentikan. Banyak organisasi menyerukan agar langkah-langkah keselamatan dalam transportasi anak sekolah ditinjau kembali. Kementerian Transportasi memerintahkan seluruh 13.000 bis yang menggunakan gas alam di Thailand untuk memperbarui pemeriksaan keselamatan dalam waktu 2 bulan setelah kecelakaan tersebut. Wakil Menteri Surapong Piachote juga mengusulkan larangan bis yang menggunakan gas alam. Operator bis Cina Butur juga diperintahkan untuk menghentikan seluruh operasinya. Kanokwon Sripong adalah salah satu dari 3 guru yang tewas dalam kebakaran tersebut. Dia dilaporkan memeluk murid-muridnya sampai nafas terakhirnya. Aksi heroik tersebut pertama kali diungkap oleh Gun Jompalang, seorang aktivis yang berbasis di Thailand. Menurutnya, ibu dari Bu Guru Kanokwon menghubunginya. Dia meminta bantuannya untuk melacak putrinya. Sayangnya, aktivis tersebut harus memberitahu ibu dari Ibu Guru Kanokwon atas meninggalnya putrinya setelah mengkonfirmasi identitas almarhum. Bu Guru Kanokwon ini ternyata masih sangat muda loh. Dia merupakan seorang remaja putri yang memulai karirnya sebagai asisten guru untuk siswa kelas dasar, yaitu kelas 1, pada bulan Juli 2023. Tapi tragisnya, dia baru menerima diploma pada tanggal 26 September kemarin, beberapa hari sebelum kecelakaan. 2 guru lainnya tewas dalam kebakaran di sekolah itu juga, yaitu Ibu Guru Pim Song Sombat dan Ibu Guru Saranya Hom Kei Sorn. Ibu Pim Tong baru saja diakui atas kemampuan mengajarnya yang luar biasa seminggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 September 2024.
Dia menerima medali perak karena menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi siswa untuk belajar tentang sejarah, kewajiban sipil, dan demokrasi. Guru terakhir adalah Ibu Saranya, yang masih menjadi guru peserta pelatihan alias guru magang. Dia adalah mahasiswa tahun keempat di Universitas Mahachulalongkorn Rajavidyalaya. Menurut postingan dari universitasnya, dia adalah seorang mahasiswa pekerja keras yang hanya tinggal 7 hari lagi untuk menyelesaikan pelatihannya. Benar-benar apresiasi sebesar-besarnya untuk para guru ya. Ya semoga para guru dan anak-anak didik dapat beristirahat dengan tenang ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Ya begitu aja Vela, semoga video ini bermanfaat dan jadi bahan pelajaran untuk kita semua. Makasih buat kalian yang udah mampir di sini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Oh ya, kalau kalian mau request cerita tertentu atau kasus tertentu atau berita tertentu, silahkan tulis aja kolom komen. Nanti gue cek ya. Jangan lupa juga follow WhatsApp channel gue. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. See you next time. Bye-bye.